Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Soal terbaru dan terupdate pada seleksi P3K tahun 2024, untuk formasi jabatan ahli pertama guru kelas. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-1, konsep disiplin ilmu pelajaran. Dalam pembelajaran selanjutnya kita masuk pada tema yang ketik terpadu, konsep dasar yang menjadi landasan utama adalah titik-titik. A. Pembelajaran berbasis proyek. B. Pembelajaran berpusat pada siswa. C. Pembelajaran berbasis masalah. D. Pembelajaran terintegrasi antar mata pelajaran. E. Pembelajaran berbasis inquiry. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pembelajaran selanjutnya kita masuk pada tema yang ketik terpadu mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu. Selanjutnya kita masuk pada tema yang sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antar konsep dan mengembangkan pemahaman yang lebih holistik. Selanjutnya kita masuk pada tema yang kedua, materi disiplin ilmu pelajaran. Dalam pelajaran IPA kelas 4, materi tentang perubahan wujud benda dapat dikaitkan dengan konsep titik-titik. A. Gaya dan gerak. B. Energi panas. C. Klasifikasi makhluk hidup. D. Tata surya. E. Lingkungan sehat. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa perubahan wujud benda, seperti mencair, membeku, menguap, dan mengembun, disebabkan oleh perubahan energi panas. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketiga, hierarki konsep dan materi pelajaran. Dalam pelajaran matematika kelas 5, konsep pecahan desimal dapat dipelajari setelah siswa memahami konsep titik-titik. A. Bilangan bulat. B. Pecahan biasa. C. Geometri. D. Pengukuran. E. Statistika. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan biasa, sehingga siswa perlu memahami konsep pecahan biasa terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keempat, prasyarat dari disiplin ilmu pelajaran. Sebelum mempelajari materi tentang fotosintesis pada tumbuhan, siswa perlu memahami konsep dasar tentang titik-titik. A. Klasifikasi makhluk hidup. B. Struktur dan fungsi organ tumbuhan. C. Daur hidup hewan. D. Rantai makanan. E. Pencemaran lingkungan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa fotosintesis terjadi di dalam organ daun tumbuhan, sehingga siswa perlu memahami struktur dan fungsi organ tumbuhan terlebih dahulu.
Selanjutnya kita masuk pada tema yang kelima, keterkaitan pelajaran dengan konsep pelajaran lain. Dalam pelajaran IPS kelas 6, materi tentang keragaman budaya di Indonesia dapat dikaitkan dengan konsep titik-titik. A. Globalisasi. B. Hak asasi manusia. C. Demokrasi. D. Kewarganegaraan. E. Bhinneka Tunggal Ika. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang mencerminkan keragaman budaya di Indonesia. Selanjutnya kita masuk pada tema yang keenam, konsep-konsep yang berkaitan dengan pelajaran. Dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3, konsep tentang kosakata baku dapat dikaitkan dengan konsep titik-titik. A. Ejaan yang disempurnakan. B. Tata bahasa. C. Majas. D. Unsur intrinsik cerita. E. Pidato. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ketujuh, teori belajar audible. Menurut teori belajar audible, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang titik-titik. A. Berpusat pada siswa. B. Berbasis masalah. C. Bermakna. D. Menyenangkan. E. Kontekstual. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa audible menekankan pentingnya pembelajaran bermakna, yaitu pembelajaran yang menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-8, teori belajar Ganyai. Menurut teori belajar Ganyai, tahap pertama dalam proses pembelajaran adalah titik-titik. A. Memperoleh perhatian. B. Memberikan stimulus. C. Memberikan umpan balik. D. Mengukur hasil belajar. E. Menyimpulkan pembelajaran. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa Ganyai mengidentifikasi 9 tahap pembelajaran, dan tahap pertama adalah memperoleh perhatian siswa. Selanjutnya kita masuk pada tema yang ke-9, teori belajar Piaget. Menurut teori belajar Piaget, tahap perkembangan kognitif anak usia 7-11 tahun adalah tahap titik-titik. A. Sensori motor. B. Praoperasional. C. Operasional konkret. D. Operasional formal. E. Pasca formal. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa pada tahap operasional konkret, anak sudah mampu berpikir logis tentang objek dan peristiwa konkret.